Iya, Mas Agus tuh kan kemarin kita langsung mainin cantik gitu kan. Apa itu? Coba jelaskan main cantik itu apa? Ya, ada 4 nama yang saat ini kita file kan masing-masing. Jadi tinggal menunggu waktu aja. 4 nama itu nanti akan kita proses. Mantap. Wow. Ini baru seru ini, gengs. Karena gini, guys, banyak para donatur ini yang berharap Wawa juga ikut dilaporkan gitu loh, masuk dalam list 4 orang tersebut gitu loh, yang sudah keterlaluan. Logika sederhana yang paling sederhana. Bahkan dokter pun harusnya paham. Kalau nggak paham juga, ini keterlaluan sih. Logikanya, asas hibah itu adalah ridho. Penarikan hibah menunjukkan si pemberi hibah itu tidak ridho dengan pemberian tersebut. Kalau donatur dipaksa ikhlas menyerahkan uang donasi kepada Agus, maka sama dengan mengeluarkan harta itu tanpa keridoan. Ini kontradiktif dengan tabiat hibah itu sendiri yang berasaskan keridoan. Ayo lo, bingung kan? Jadi ini adalah hibah bersyarat, gengs. Syaratnya adalah untuk pengobatan. Kalau nggak dibuat berobat malah dipergunakan untuk hal-hal yang lain, ya wajar aja kalau para donatur ini marah dan pengen narik uang itu kembali dan kasih ke yang lain yang lebih amanah dan yang pasti nggak ngeyelan. Jadi geng, sekarang gue akan buktikan ternyata si Agus ini dari awal memang ada niatan yang gak baik gitu, gengs. Sekarang banyak beredar rekaman suara yang diduga Agus dan si Wawa dan pengacaranya. Kita lihat aja nih. Karena bikin capek. Bikin capek. Itu bukan. Saya sebenarnya tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu ya. Saya juga kan. Cuma mau ini doang. Itu yang ngasih kabar. Ini kayaknya suara si Wawa ya. Kenapa? Yang ngasih kabar Agus di sini? Iya. Kan saya bertelepon sama. Kan saya telepon sama Pak. Takut banget disamperin pengacaranya. Habis Mas Agus. Weh, jadi kalau gua tangkep dari kata-katanya itu, mungkin maksud dia itu tiba-tiba ngelaporin si Novi ya kan. Ya mungkin awalnya dia nggak tahu kalau si FA ini ada niatan buat ngelaporin si Novi ya kan. Tapi nggak mungkin juga dia dibawa ke kantor polisi nggak tahu tujuannya ngapa ya kan. Yang pasti sudah ada pembicaraan di rumahnya atau di telepon ya. Mungkin dari pengacaranya, kita sarankan si Novi itu dilaporin karena sudah menginjak-injak harga dirimu, Gus, gitu. Mungkin seperti itulah dikompor-komporin ya kan. Akhirnya tersulutlah emosi dari Agus dan Wawanya dan keluarganya lah ya. Dan terjadilah pelaporan itu. Kalau menurut gua gak mungkin sih kalau si Agus ini gak tahu kalau tiba-tiba mau dibawa ke kantor polisi tapi nggak tahu tujuannya mau ngapa, ternyata ngelaporin Novi, nggak mungkin. Yang pasti dia datang ke Polda Metro Jaya itu pasti udah tahu ya kan tujuannya ngapa. Iya, Mas Agus tuh kan kemarin kita langsung mainin cantik gitu kan. Iya. Kirain mainnya cantik ya kan. Jangan lapor dulu kan. Apa itu? Coba jelaskan main cantik itu apa. Di sini di rekaman ini dia mengatakan si Agus ini ya kirain nggak lapor dulu ya, main cantik dulu. Gak tau lah ya gengs, apa tujuan dia itu, gimana gitu yang ada di pikiran dia itu. Sebenarnya yang punya niat ngebawa semakin runyam itu siapa? Kayaknya dua-duanya sih, atau sekeluarganya. Karena FA, Wawa, Agus ini satu keluarga ini cocok banget sama pengacaranya soalnya kan, sama si FA. Dan kalau kita dengar dari suaranya ini ya emang suara dari Jainuddin ya, mantan pengacara si Agus ya. Dugaan gua sih itu mantan pengacaranya si Agus. Kalau ini jelas suaranya kayak suara Agus ya kan. Jadi setelah gue denger rekaman ini ya, gue baru paham ya, memang si Agus ini pemain ya. Pemain cantik ya. Jadi dia kayaknya udah terbiasa ya dengan hal-hal yang wah, kita harus main cantik nih ya. Ya mungkin di pekerjaannya seperti itu juga ya. Yang dia lakukan tuh main cantik terus ya, untuk mencari simpati dari manajernya atau atasannya ya kan, biar dia tuh cepet naik pangkat gitu ya. Ya kalau kita dengar rekamannya ya Agus ini sudah terbiasa ya main cantik. Jadi kita sudah bisa menebak-nebak ya kalau si Agus memang dari awal ini memang mau cari keuntungan di dalam kasus ini ya. Gimana gengs? Mungkin kalian juga udah muak sama berita-berita Agus ini ya. Ya anggap aja kita lagi nonton sinetron ya, yang episodenya tuh nggak tahu kapan tamatnya. Dilihat bikin sakit kepala, nggak dilihat penasaran ya kan. Tapi seru gengs ya. Masalah ini harus diselesaikan dengan jelas gitu kan. Kita nggak boleh ketinggalan informasi sinetron Agus ini ya, yang sudah berepisode-episode gitu. Ini ada komentar Agus soal laporan Densu ke FA ya. Kalau yang viral tau gak?
Yang viral. Oh, yang Bang Densu laporin partner. Tahu gak Gus itu berita-berita kayak gitu? Iya, berita itu. Yang Bang Densu laporin Bang Farhad ke polisi. Ya, yang baik-baik aja lah gitu. Mudah-mudahan jangan ada dengan hal kayak gitu. Mudah-mudahan jangan sampai lah itu. Ini berdamai aja lah. Mungkin Bang Farhad juga manggil berdamai. Itu gara-gara lu, Gus. Damai-damai, enak aja lu ngomong. Saling merugikan kan sayang gitu. Soal Danovi, Gus maaf gak nanya lagi. Danovi yang mau laporin katanya 4 orang itu rekannya di mana sih Gus? Kalau dengar yang seperti itu maaf. Ya, itu kan hak setiap warga negara Indonesia. Jadi, ya semua orang berhak sih gitu. Karena hasil mediasi kemarin deadlock ya, nggak ada menemui titik terang, dan si Agus juga sudah dibilangin baik-baik nggak bisa ya, nggak mau dengerin. Akhirnya sekarang Pablo dan Novi dan pengacara para donatur ini datang ke Kemensos ya, untuk membicarakan masalah uang donasi itu gimana ini. Apakah uang donasi ini akan diberikan ke Agus atau memang dialihkan ke yang lebih membutuhkan gitu. Karena di sini dari pihak Novi, Pablo dan para donatur ini nggak rela gitu kalau uangnya itu kembali ke Agus, gengs. Setelah gue lihat rekaman itu sih, masalahnya sebenarnya memang dari Agus itu sendiri juga gitu. Udah datang orang yang ngompor-ngomporin. Kalau si Agus ini punya niat baik ya, seperti Bang Icang ya. Icang itu sudah dikompor-komporin loh sama Eva. Tapi dia memilih tidak ikut campur ya. Di video Kak Novi juga jelas ya. Ada oknum-oknum yang sudah mengompor-ngompori Bang Icang ya, untuk ikut-ikutan membenci si Novi gitu. Jadi di situ dari keluarga Icang dan Bang Icang itu nggak mau ikut campur, nggak mau ngikutin alur yang ditawarkan si FA ya kan. Nah seperti itulah. Ini memang dari manusianya sendiri yang udah nggak beres, gengs ya. Ditambah lagi pengacara yang nggak beres gitu kan. Ya udah klop, cocok dah. Padahal dari awal kalau dia nurut aja diobatin, udah selesai, nggak ada masalah, adem ayem aja kayak si Bang Icang ya. Sekarang di depan media ya mungkin dia menunjukkan wajah yang happy atau senyum-senyum ya, tapi nggak bisa dibohongin, geng. Dalam hatinya itu, waduh, terguncang banget lah ya. Kak Novi juga sudah angkat bicara nih. Ini bakalan tambah seru nih, gengs. Karena apa? Karena Novi sudah angkat bicara, ada 4 nama yang akan dilaporkan karena dianggap sudah keterlaluan gitu loh. Menurut kalian nih, gengs, kira-kira siapa 4 nama itu yang sudah di list oleh Kak Novi dan tim yang bakalan dilaporkan gitu? Apakah di dalam itu ada Wawa ya kan? Ya kalau gua sendiri sih, menurut gua sih yang pertama ya pasti Erdi Lau ya kan. Yang kedua itu Tamara Leci ya kan. Yang ketiga mungkin si FA ya. Yang keempat siapa kira-kira? Apakah yang keempat ini Wawa atau si Agus gitu? Atau dua-duanya, Agus dan Wawa? Karena gini guys, banyak para donatur ini yang berharap Wawa juga ikut dilaporkan gitu loh, masuk dalam list 4 orang tersebut gitu loh, yang sudah keterlaluan. Baru pertama kalinya si Kak Novi angkat bicara soal 4 orang ini ya gengs. Masih dirahasiakan siapa aja nih, tinggal nunggu waktunya dalam waktu dekat ini. Kita udah sangat siap gitu, bahkan kita menunggu untuk memberikan semua bukti-buktinya. Yes. Dan Kak, aku juga mau jelasin, ini baru aku kasih statement di Kakak aja. Ada 4 nama yang saat ini kita file Kak masing-masing, jadi tinggal menunggu waktu aja. 4 nama itu nanti akan kita proses. Duh, mantap. Wow. Ini baru seru ini gengs. Oke, that's good. Emang Ini kadang-kadang kita orang kita lanjut kecil, lagi episodenya. Tapi kalau udah diinjek terus mau nggak mau kita akan bereaksi ya, Nov. Betul, Ya. betul Kak. Karena buatku ini menjadi pembelajaran juga. Nantinya kalau aku biarkan, nanti kasihan orang di sana yang nanti akan banyak dapat korban lagi oleh oknum-oknum ini, gitu. Yes. Iya, karena contohnya Erdi Lau ya, ini udah keterlaluan Erdi Lau itu ya, memfitnah yang tanpa dasar gitu loh, tanpa bukti-bukti yang jelas gitu. Dengan gimana ya, secara terang-terangan dia menyebut nama kalau si Novi ini pemain narkoboy ya, pemakai narkoboy, terus pemain roda 4. Dan anehnya buktinya itu orang yang make sama dia gitu loh, sama si Novi ini gitu. Nah kan aneh gitu, barang buktinya
adalah orang yang sudah make sama si Novi ini. Lah, nggak bahaya tah? Kalau barang buktinya itu adalah orang yang sudah pernah make sama si Novi ya kan. Ini bahaya ini ya. Ya ini harus kena juga ini barang buktinya kan. Sama aja sih barang buktinya ini menyerahkan diri gitu kan. Kan konyol itu. Aduh, nggak masuk akal gitu loh ya apa yang diomongin si RD Law itu ya. Dan banyak banget ya fitnah-fitnahan yang udah dilontarkan yang menyerang pribadi Novi ini. Aduh, kacau banget sih. Itu kalau nama RD Law itu sudah pasti masuk ya. Sudah pasti masuk dalam list yang akan dilaporkan. Kalau Wawa ya mungkin ada kemungkinan Wawa juga ada di dalam itu. Karena siapa lagi ya kan? Karena pengacaranya siapa lagi atau orang-orang yang keterlaluan terhadap Kak Novi ya kan? Gak ada lagi. Kecuali si Agus dan Wawa dan FA. Ini seru gengs. Nah ini ada tanggapan kuasa hukum dari Aji ya. Setelah sidang pertama yang tanpa dihadiri oleh kuasa hukum si Agus ya. Jadi single nih. Dari pengacara Aji sendiri yang datang di persidangan ya. Sidang perdana. Iya, benar. Terlepas Agus itu mendapatkan bantuan donasi dan akhirnya donasi itu menjadi pertanyaan oleh publik dan masyarakat. Ya harapan kalau kita dari Aji itu sebenarnya ya masalah yang besar diperkecil, masalah yang kecil itu dihilangkan saja. Artinya saya harapannya juga Aji bisa melalui proses persidangan ini sampai nanti ada vonis dan Agus pun tetap berhak mendapatkan pengobatan sebagaimana yang mestinya didapatkan. Iya. Dan jangan sampai juga orang-orang seperti Novi yang bergerak di bidang kemanusiaan, charity, amal, membantu orang secara sukarela, akhirnya merasa trauma dengan adanya seperti ini. Jadi betul. Dari sisi Agus juga mendapat pengobatan, dari sisi Novi juga harus disupport terus karena Novi itu kan sangat positif kan, apalagi dia membantu orang-orang yang kesusahan seperti itu. Pengacara si Aji ini menurut gue lebih bijak ya jawabannya dibandingkan dengan pengacara si Agus ya. Yang isinya cuman gue laporin lo. sini lo. Aduh kocak. Katanya mau dioperasi di mudah-mudahan doain aja. gimana? Mungkin ya ke Singapura dulu. Weh, Singapura katanya. Cukup duitnya, Bang. Kan belum dikembaliin. Cukup duitnya katanya. Kan belum dikembaliin. Gimana nanti kalau biaya Bingung kan? Iya, kalau itu mau Duit siapa tuh? Kok tanya? boleh komentar? Gak usah ngebual lah kalau ini. bagus kalau yang curang tau gak Gus? Yang curang Yang Bang Ben sulap Gak boleh ngomong dulu ya. itu mudah-mudahan ya ada Berdamai-damai itu kan gara-gara lu yang bikin kisruh. Gus. Si Aji ini nyiram lu itu gara-gara apa kan nanti kebongkar juga, Gus. Membiayain kami enggak? Ya lu nya enggak kooperatif ya. Lu tuh lebih sibuk ke pelaporan si Novi ya. Padahal pengacaranya si Aji kemarin sudah mengatakan ya. Si Aji sudah ada itikat baik untuk membantu biaya pengobatan. Tapi komunikasinya itu nggak ada gitu loh. Udah dihubungin ke pengacaranya juga nggak ada ya kan. Katanya keluarganya si Aji ini mau membiayain tapi nggak ada gitu. Pinter banget bikin drama ya. Padahal kuasa hukum dari Aji ya sudah menghubungin keluarga si Agus ini. Tapi nggak ada tanggapan ya. Nah, sekarang malah dipelintir-pelintir. Aneh. Tuh. Iya kan sudah dihubungin. Itu kan udah ada etikat baik Gus buat ngubungin lu gimana nanti perobatannya. Kalau lu nggak nanggepin, lu lebih mentingin laporan-laporan sana sini ya kan, bolak-balik podcast segala macam. Kalau keluarganya si Aji ini ngehubungin langsung lu respon sama keluarganya, gimana maunya? Itu pasti kan diusahakan oleh keluarganya si Aji ya kan. Karena kuasa hukum dari Aji juga sudah mengatakan gitu loh, jelas. Sekarang malah dipelintir-pelintir kan. Ya kayak gini geng, sama kayak pengacaranya. Pokoknya
hati-hati aja sama orang-orang kayak gini. Selalu melintir-melintir ya. Ini satu kata buat Agus. Apa kira-kira gengs yang cocok buat si Agus ini? Ya semoga aja si Aji mendapatkan hukuman yang ringan ya. Video ini harus disampaikan ke pengacara si Aji ya, atau keluarganya ini. Biar jelas kalau berurusan sama orang-orang seperti ini, hati-hatilah ya. Suka memutarbalikkan fakta ya, suka melintir-melintir nggak jelas ya kan. Kalau si Agus ini nggak ada niatan buruk dari awal, pasti perjalanannya juga mulus ya kan. Karena niat dari awal itu udah mau main cantik ya soal uang donasi ini, ya makanya dipersulit sama yang kuasa gitu ya kan. Agus ini sebagai percontohan, jangan sampai menjadi orang yang seperti Agus. Karena ujung-ujungnya bakalan ribet sendiri ya kan. Mungkin ini aja ya untuk pembahasan video kali ini. Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Terus buat teman-teman yang udah mampir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.